Shalom, kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara. Kita berjumpa kembali dalam renungan mingguan hari ini Jumat 6 Februari 2026. Renungan didasarkan dari Yakobus 3 ayat 13 sampai dengan 18. Sebelum kita bersama merenungkan kebenaran sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kemurahan, kasih, dan karunia-Mu senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Sehingga ketika kami menjalani kehidupan ini, tentu saja yang dari itulah yang menyelamatkan kami. Dalam berbagai hal yang telah terjadi, menunjukkan bahwa Engkau hidup, ya Tuhan Yesus. Sehingga keberadaan kami kini dan di sini membuktikan bahwa cara kerja-Mu telah menyatakan kuasa dan mujizat untuk kami. Kami mengucap syukur, ya Tuhan. Maka kehadiran-Mu itulah yang juga Kau nyatakan kepada kami secara berlimpah. Khususnya melalui kebenaran sabda-Mu yang hendak kami renungkan bersama. Kami percaya inilah kekuatan cinta-Mu yang terus memelihara dengan kekal kehidupan kami. Untuk itu berfirmanlah, ya Tuhan Yesus, kami siap mendengar dan melakukan kebenaran-Mu itu. Dan kami mohon ampun, ya Tuhan Yesus, atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Hanya dalam nama dan kuasa-Mu, ya Tuhan Yesus, Sang sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan bersyukur dan percaya. Amin. Yakobus 3 ayat 13-18, demikian sabda Tuhan. Hikmat yang dari atas. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri sendiri. Janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia dan dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Berbaiklah kita yang merenungkan sabda Tuhan dan berbaiklah kita yang percaya. Haleluya. Amin. Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara dan anak-anak, tema renungan mingguan hari ini, Jumat 6 Februari 2026 adalah cara hidup. Dalam permenungan sebelumnya, saya pernah menyampaikan bagaimana saya belajar dari anak saya, Yeser. Setiap kali saya antar jemput anak dari sekolah atau tempat les, atau kemudian saya mengajak dia naik motor keliling Jogja untuk menemukan suasana, untuk menemukan pengalaman baru, ada komentar yang menggelitik ketika ia mengamati laku saya dalam berkendara. Baru-baru ini ia mengatakan, "Bapak, kalau orang Jogja itu jarang mengklakson." Terus saya tanya, "Apa demikian?" "Iya." "Tahu dari mana?" Ternyata ia bukan saja membaca tulisan atau mendengar informasi, tetapi menjalani bersama saya ketika berkendara sepeda motor. Maka ketika saya mengklakson, dia mengatakan bahwa yang mengklakson itu bukan orang Jogja. Persis seperti Bapak. Hati saya itu seperti ditegur, diajari, dan belajar dari anak saya. Dan apa yang saya lakukan kemudian? Saya belajar untuk tidak
mengklakson. Tapi hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi saya. Karena ketika mengklakson tentu kita punya tujuan. Satu, supaya mengingatkan yang lain berhati-hati. Atau mengingatkan yang lain bahwa lampu sudah hijau. Atau pada sisi yang lain, juga pada sisi memperingatkan supaya kemudian pengendara lain bisa menghormati. Bukan saya saja, tetapi yang lain. Kan seringkali kita kan melihat ada yang ugal-ugal. Tapi dari hal itu kemudian mengubah cara pandang saya. Oh iya ya, mengubah cara hidup saya soal berkendara. Artinya soal cara hidup kita bisa mengubahnya. Tergantung bagaimana kita memaknainya. Tergantung bagaimana kemudian kita menjalaninya. Semuanya bisa kemudian diubah dalam diri kita. Ya soal menyisir rambut saja. Kita punya model masing-masing. Ada yang mengatakan mungkin, oh dulu rambut saya sisirannya sebelah kanan. Ada yang mengatakan sebelah kiri. Dan sekarang saya sudah berubah. Biasanya, kalau dulu ke kanan dan ke kiri, sekarang ke belakang. Itu kan soal cara. Cara berarti soal bentukan, soal pengalaman, melalui informasi, belajar, atau menerima nasihat, atau apapun. Dan soal cara ini sebenarnya bisa terjadi atas kehidupan kita. Maka kemudian menjadi antitesanya adalah ketika ada yang mengatakan, yowis koyong ini aku. Terserah mau diterima atau tidak. Ya seperti ini aku pokoknya. Bukankah kita pernah mendengar itu? Sepertinya yang bersangkutan tidak mau berubah. Justru tuntutannya bagi orang lain untuk menyesuaikan diri pada seseorang ini yang membuat pernyataan tersebut. Apakah yang membuat pernyataan itu sebenarnya bisa berubah? Oh bisa. Dengan apa? Berdialog antara pernyataannya yang kemudian sebenarnya nyatakan dalam hidupnya. Bukan hanya menuntut orang lain untuk mengerti dirinya, tetapi ia bisa melihat bahwasanya ada kehidupan-kehidupan yang harus didialogkan, dirangkaikan bersama dengan yang lain. Kalau hanya sekedar mengatakan, ya ini saya, pokoknya ya aku ngene. Nek mau terima silahkan, kalau tidak ya silahkan kecewa. Tentu ini bukan hal yang baik dalam sebuah dialog melalui kebersamaan kita dengan yang lain. Maka teks yang kita renungkan hari ini dalam tema soal cara hidup. Nah, itulah yang dinyatakan oleh Yakobus secara khusus dalam kitab Yakobus ini. Cara hidup yang bagaimana? Tentu kita tahu bahwa dalam kitab Yakobus ini berbicara tentang iman dan perbuatan. Iman itu bukan saja menjadi cerminan dalam pikiran dan rasa saja, tapi wujud dalam tindakan hidup. Maka disebut cara hidup, laku hidup, perbuatan hidup, tindakan hidup sebagai wujud dari kepercayaan yang hidup itu sendiri. Dan belakangnya, cara hidup bukan cara hidup yang kemudian orang bebas, tetapi ada frasa berikutnya, yang baik. Maka cara hidup yang baik itulah yang menjadi panggilan kita semuanya. Maka pesan pertama dalam tema cara hidup. Yang pertama mari kita perhatikan. Ayat 13. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Ini menarik. Soal cara hidup ternyata lahir dari kelemah lembutan. Karena seringkali cara hidup yang kita lakukan ditunjukkan seperti di ayat yang ke-14, jika kamu menaruh perasaan iri hati dan mementingkan diri sendiri, memegahkan diri, berdusta melawan kebenaran. Dijelaskan di situ, hikmat itu bukan dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia dan setan-setan. Dan jelaskan di ayat 16, jika kemudian cara hidup kita, yang tadi yang dari setan, dari iblis yang tidak baik, yang dari perasaan iri, itu muncul dalam kepentingan diri dan pada akhirnya muncul segala hal yang jahat. Maka dalam pesan pertama ini, maka cara hidup yang baik itulah kiranya menjadi tekanan yang berasal dari kelemah lembutan. Yang berasal dari atas artinya berdasarkan kebenaran firman Tuhan, berdasarkan hikmat Tuhan. Karena apa? Kita tahu kebenaran yang dari Tuhan. Tapi seringkali yang kita pilih adalah cara hidup yang tidak baik atau yang jahat.
Lahir dari iri hati, memegahkan diri, mementingkan diri, dan dari perbuatan yang jahat. Kita tahu cara hidup yang baik, cara hidup yang tidak baik atau yang jahat. Maka hari ini, mari kita tentukan pada cara hidup yang seperti apa. Tentu cara hidup yang baik. Karena cara hidup yang baik akan menjadi berkat, akan menghidupkan, akan menjadikan pengharapan, dan menjadi relasi, memulihkan relasi kehidupan kita bersama dengan yang lain. Tapi jika cara hidup yang tidak baik, tadi soal iri hati dan sebagainya, jelas itu tidak mendatangkan kebaikan. Yang muncul ada egosentrisme, berpusat pada dirinya saja, dan mementingkan dirinya. Bahkan relasi menjadi rusak dan lain sebagainya. Dimulai dari mana ya? Bisa jadi di keluarga, di gereja, di masyarakat, dalam kehidupan bersama dengan yang lain, pekerjaan. Jika kita kemudian hanya menghidupi cara hidup menurut kita, yang sesungguhnya justru membuat kita melakukan hal yang tidak baik. Tetapi hari ini, mari kita pilih pada cara hidup yang baik, yang berasal dari kelemah lembutan. Ada pengampunan, ada sukacita, ada berkat. Pesan yang kedua, cara hidup yang baik itu ditujukan seperti apa? Tentu dalam setiap kehidupan yang kita jalani. Di ayat yang ke-17, tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Inilah cara hidup yang baik. Sumbernya dari mana? Dari atas. Dari Tuhan, dari kebenaran firman-Nya. Dan dari firman-Nya itulah yang sesungguhnya. Ketika kita hidup dalam cara hidup yang baik, maka dimulai dari kemurnian hati, belas kasih, pendamai, peramah, penurut, dan menunjukkan yang tidak memihak dan tidak munafik. Mari kita hidup pada cara hidup yang baik ini. Jika kita melakukan itu, mulai dari pendamai, pengampun, ramah, dan lain sebagainya, maka yakinlah, apapun yang ada dalam kehidupan kita, ketika kita melakukan yang baik, itu menjadi berkat untuk kehidupan kita. Lakukan itu. Mulai dari mana? Dari diri kita, keluarga, dan sebagainya. Maka hasilnya apa? Tentu kebaikan-kebaikan yang dari Tuhan nyata atas hidup kita. Dan sebagai penutup dalam tema cara hidup, mari kita perhatikan secara khusus ayat 18. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Maka jika kemudian hikmat yang dari atas yang menunjukkan apa? Kebenaran. Maka yakinlah disebutkan di sini, membawa damai sejahtera untuk kita semuanya. Maka mari kita memiliki cara hidup yang baik supaya damai sejahtera itu hadir dalam kehidupan kita, bersama dengan keluarga kita, bersama dengan seluruh jemaat dimanapun kita tinggal dan berada, bersama dengan kehidupan dengan yang lain di masyarakat dan bangsa yang kita cintai ini. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk kebenaran sabda-Mu yang mengingatkan kami pada cara hidup yang baik sesuai dengan hikmat kebenaran yang dari-Mu. Panggilan hidup kami adalah pendamai dan penuh kasih, dan hidup kami juga tidak mementingkan diri atau memegahkan diri, dan di dalamnya kami tidak iri hati, penuh dengan kelemah lembutan, dan semuanya yang datang dari-Mu Tuhan. Tentu jika kami melakukan itu, semua menjadi baik dan semua menjadi damai. Mengucap syukur hari ini Tuhan, cara hidup kami diperbarui untuk terus-menerus menghidupi cara hidup yang baik sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, karena yang baik dari-Mu selalu hadir. Maka kami percaya Engkau memberkati setiap kehidupan hamba-hamba-Mu, khususnya Ibu Tugira Sariman, Ibu Rusmiati Suharti, Bapak Priyono, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Ibu Kun Mariatin Subarti, Bapak Saharun, Bapak Bardi Benyamin, Ibu Sardi Budi Santoso, Bapak Christian Dauribu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Marti Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Demikian juga memberkati Ibu Ami Birowo, anak Amorisya, Ibu Sri Utami Suprapto, Bapak Sulistianto Biaki, Bapak Cahyo Muntari, Saudari Dita M. Kristanti,
Ibu Indira Puspasari, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Ibu Ana Rosalia, Ibu Martini Enda Rasdiman, Bapak Edwin Kusma Yulianto, Bapak Pendeta Emeritus Dodi Nugroho, Ibu Erni Tanesip Nasution, Bapak Hadi Wahyono, Anak Nasya Alana, Ibu Ramijo, Bapak Slamet Sunarno, Ibu Endang Tugirin, Bapak Bernard Adenai Risakota. Demikian juga dalam kehidupan Ibu Susilowati, Ibu Frida, dan Saudara Gilbert. Kami percaya Tuhan, kekuatan, cinta, berkat, dan kuasa-Mu yang terus memelihara, yang memulihkan, menguatkan, menyembuhkan kehidupan hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Berkati seluruh keluarga yang mendampingi, hanya kekuatan, cinta, rahmat, dan berkat-Mu yang hadir atas setiap keluarga. Kami yakin juga Tuhan Kau memberkati setiap kehidupan kami masing-masing pribadi lepas pribadi. Dalam kasih karunia-Mu Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan yang baik, umur yang panjang, berkat-Mu yang melimpah atas kami, dan kami yakin pengharapan dan setiap permohonan kami, Engkau mendengarkan kami Tuhan. Dalam setiap keluh kesah kami, dan setiap tekanan yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau melepaskan semuanya, dan Engkau gantikan kami dengan kekuatan cinta dan berkat-Mu itu. Kami yakin memberkati kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati pasangan hidup kami, memberkati setiap kehidupan anak dan cucu kami. Kami yakin berkati anak cucu kami dalam studi mereka, dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, dan dalam hal apapun yang mereka kerjakan. Berkatilah Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Jawa Sari Mulyo, hanya kemurahan, kasih, dan keselamatan-Mu yang hadir Tuhan, memelihara kami semuanya. Kami percaya, dan kami percaya juga Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia dalam kuasa, kasih, dan berkat-Mu itu. Di dalam nama dan kuasa-Mu ya Tuhan Yesus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan berserah, bersyukur, dan percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Eyang Kakung, Eyang Putri, Bapak Ibu Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.